Pertama-tama, saya mengucapkan selamat siang kepada Ibu Leli sebagai dosen pembimbing yang akan menilai presentasi pada kali ini. Mohon izin pembina, mohon izin teman-teman. Pada kali ini kami akan mempresentasikan video kami, yaitu video percobaan mobil pendulum. Kami berasal dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, Karmelita Asri Widandaru, kemudian selanjutnya dilanjut oleh Ahmad Irsyad Saputra. Ya, saya Ahmad Irsyad Saputra, NPT 11220040. Lalu saya Bima Arzida dengan NPT 11220067. Dengan saya Faiz Azhar Ramadan, NPT 11220013. Mohon izin memperkenalkan diri kembali. Saya Karmelita Asri Widandaru dengan NPT 11220077. Mohon izin, saya Rizky Adrian Aliafi dengan NPT 11220041. Oke, slide selanjutnya akan saya tampilkan. Yang pertama, ada topik pembahasan pada presentasi kali ini. Yang pertama yaitu apa itu mobil pendulum. Yang kedua, teori apa yang digunakan. Kemudian yang ketiga, ada alat dan bahan. Keempat, ada desain alat mobil pendulum. Kelima, ada langkah pembuatan mobil pendulum. Yang keenam adalah data hasil percobaan. Slide selanjutnya akan saya tampilkan. Bab pertama yaitu apa itu mobil pendulum. Mobil pendulum adalah suatu sistem yang memiliki mobil atau memiliki 4 roda, di mana 4 roda itu bergerak karena adanya pengaruh bandul di atasnya. Pendulum atau bandul yang digunakan itu digantung di atas sistem mobil. Ketika pendulum berayun, ia mengalami percepatan menuju posisi kesetimbangannya. Sesuai dengan prinsip kekekalan momentum, mobil mengalami perubahan momentum ke arah yang berlawanan. Karena kecepatan pendulum berubah arah setiap setengah siklus osilasinya, mobil hanya akan berosilasi pada posisi semula jika roda mobil bebas berputar sepanjang osilasi. Kemudian selanjutnya ada teori fisika yang akan digunakan, akan dijelaskan oleh rekan saya, Irsyad. Irsyad, dipersilahkan. Kita mau melanjutkan. Selanjutnya yaitu teori fisika yang digunakan. Bandul sederhana adalah sebuah benda ideal yang terdiri dari sebuah titik massa yang digantungkan pada tali ringan yang tidak dapat mengulur dan terikat pada sebuah titik tetap. Apabila bandul dilepaskan, diberi simpangan dari posisi setimbangnya, maka bandul tersebut akan berosilasi, bergerak secara bolak-balik melewati posisi setimbangnya. Selama berosilasi, sebuah bandul akan mempunyai periode, frekuensi, dan frekuensi sudut. Periode menyatakan banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali getaran penuh. Frekuensi menyatakan banyaknya getaran yang terjadi setiap satuan detik, dan frekuensi sudut menyatakan besarnya kecepatan rotasi. Oke, selanjutnya adalah bab ketiga, alat dan bahan akan dijelaskan oleh Rizky. Selanjutnya adalah alat dan bahan. Untuk alatnya ada gunting, tim tembak, kaca digital, mistar, dan cutter. Sedangkan untuk bahan ada benang kasur, sumpit, stik es krim, dan mobil mainan, rigiban mobil mainan, pendulum, bisa dari baterai atau lato-lato, sedotan, kardus, dan balon. Nah, seperti ini adalah contoh foto dari alat yang digunakan. Dan ini adalah contoh dari bahan-bahan yang digunakan juga. Oke, selanjutnya desain alat akan saya jelaskan. Nah, ini adalah desain alat
yang akan kami buat. Di tampak samping kita menggunakan roda besar, kemudian ada gerigi, kemudian di sini ada roda besar juga. Di sini ada tali, beban sumpit, kemudian tampak depannya adalah seperti ini rangkanya, kemudian ada tampak atas, yaitu kita terdapat gerigi dan rem supaya mobil itu bergerak maju, bukan maju mundur ketika bandul diayunkan. Ini adalah gambar referensi desain dari kami. Kami akan membuat rangka mobil sesuai dengan gambar referensi ini. Selanjutnya akan ada penjelasan desain alat. Mobil bertenaga pendulum berupa rangka tempat pendulum digantung. Ketika pendulum berayun, mengalami percepatan ke arah posisi kesetimbangannya berdasarkan prinsip kekekalan momentum. Mobil mengalami perubahan momentum dengan arah yang berlawanan. Percepatan pendulum berubah arah setiap setengah osilasi. Mekanisme rem yang terdiri dari balok yang bertumpu pada sepasang roda gigi yang dipasang pada roda depan mencegah roda berputar ke arah yang berlawanan, karena percepatan pendulum hanya mundur selama setengah siklusnya. Oke, slide selanjutnya yaitu ada parameter percobaan, yaitu adalah yang pertama hubungan jarak lontaran, perpindahan mobil dan sudut pelontar, kemudian ada hubungan jarak lontaran, perpindahan mobil dan massa pendulum, kemudian ada hubungan jarak lontaran, perpindahan mobil, dan panjang tali. Selanjutnya yaitu ada langkah percobaan akan dijelaskan oleh Faiz. Untuk Faiz dipersilakan. Oke, jadi saya akan menjelaskan tata cara membuat mobil pendulum. Pertama, kita harus melapisi gagang roda dengan sedotan. Seperti tampak pada gambar di bawahnya, ada gagang dari roda itu kita lapisi dengan sedotan agar rodanya bisa tetap berputar walau disambungkan dengan rangka. Lalu kedua, kita harus membuat beban untuk mobil pendulumnya. Bisa kita lihat di sini kita kan menggunakan parameter tadi dengan perbedaan massa, berarti dengan perbedaan beban yang banyak. Seperti ada beban satu yang menggunakan lato-lato, beban kedua yang menggunakan batu baterai ABC besar, dan beban ketiga beban yang menggunakan batu baterai kotak. Untuk yang ketiga, kita harus membuat rangka mobilnya seperti yang terlihat pada gambar di bawah. Rangkanya terbuat dari sumpit dan stik es krim, lalu digunakan untuk menghubungkan kedua roda. Lalu kita membuat tiang penyangga untuk tempat pendulumnya untuk tempat pendulumnya. Terlihat seperti pada gambar di bawahnya. Lalu kita bisa menghias rangka agar terlihat lebih menarik seperti di bawah ini ya. Kita menambahkan kertas karton, kardus bekas, kertas karton atau kardus bekas bisa, lalu ditambah hiasan dengan seperti simbol Batman di gambar di bawah. Lalu taruh bandul pada tiang dan direkatkan agar penghitungan dari percobaannya bisa akurat. Seperti pada gambar di bawah. Oke, sebelumnya kami akan menampilkan video langkah percobaan yang sudah dilaksanakan oleh teman kami, yaitu Bima Arsida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pembina, mohon izin rekan-rekan, mohon izin kami dari kelompok 3 kelas metodologi 1A akan menampilkan hasil kerja kami untuk mata kuliah praktik fisika, yaitu tentang mobil pendulum. Baik, ini
Ini adalah contoh desain dari mobil pendulum. Untuk mengetahui langkah kerjanya dan bagaimana langkah pembuatannya, tolong simak video ini sampai selesai. Terima kasih. Pertama-tama yang kita butuhkan adalah alat dan bahan. Untuk alatnya yaitu yang pertama ada lem tembak, lalu yang kedua ada gunting, yang ketiga ada cutter, yang keempat ada mistar, dan yang kelima ada neraca digital. Untuk selanjutnya adalah bahan-bahan apa saja yang digunakan untuk membuat mobil pendulum ini. Bahan-bahan tersebut sebagai berikut. Yang pertama ada stik es krim, yang kedua ada kardus bekas, yang ketiga ada baterai ABC yang besar, lalu yang keempat ada baterai ABC yang kotak, yang kelima ada balon, yang keenam ada benang kasur, yang ketujuh ada lato-lato, yang kedelapan ada isi lem tembak, yang kesembilan ada sumpit, yang terakhir ada ban mobil mainan. Untuk langkahnya, yang pertama adalah kita memotong sedotan menjadi beberapa bagian. Hal ini bertujuan agar sedotan ini melapisi besi dari roda, sehingga nanti ketika kita lem dan kita satukan dengan rangka, roda masih dapat berputar karena lem terkena pada sedotan, tidak langsung kepada besi yang ada di roda mainan. Untuk langkah yang selanjutnya yaitu kita menyiapkan dua sumpit, di mana sumpit ini nanti akan berfungsi sebagai rangka dalam mobil pendulum. Lalu untuk mekanismenya, tadi sedotan yang sudah kita masukkan ke dalam besi di ban mobil mainan ini kita beri lem di setiap ujung-ujungnya, lalu nanti tinggal kita tempelkan sumpit ini agar menjadi rangka. Baik, untuk hasilnya kira-kira akan menjadi seperti ini. Ya, untuk langkah selanjutnya yaitu kita siapkan stik es krim. Stik es krim ini selain untuk menjadi rangka juga memiliki dua fungsi, yaitu di sini untuk
mengaitkan atau menempelkan ke gear yang ada pada ban mobil. Ini bertujuan agar dia tidak jatuh ke bawah, sehingga dia bisa menempel di stick es krim dengan posisi yang tetap sehingga tidak mengganggu pergerakan mobil pendulum. Yang kedua, nanti stick es krim ini digunakan untuk menempelkan juga atau mengaitkan pada sumpit yang nanti akan digunakan untuk rangka mobil juga. Baik, untuk hasil pemasangan dari stick es krim adalah sebagai berikut. Lalu untuk langkah selanjutnya kita siapkan 4 sumpit. Di sini sumpit ini bertujuan untuk menaruh pendulum sehingga dapat bergerak. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan menalikan benang kasur kepada sumpit agar dia menjadi rangka. Untuk hasilnya adalah sebagai berikut. Lalu langkah selanjutnya adalah mengaitkan atau menempelkan sumpit kepada stick es krim yang terdapat pada rangka mobil pendulum. Hal ini bertujuan agar terbentuk rangka segitiga ke atas sehingga dapat digunakan untuk menaruh pendulum. Baik, untuk hasilnya adalah seperti ini. Ya, ini adalah mobil pendulum yang sudah terpasang rangka-rangkanya. Nanti tinggal kita kasih beban sebagai pendulum dan juga kita dekorasi. Namun sebelum melakukan dekorasi dan melakukan percobaan, kita akan mengaitkan massa dengan benang kasur dan sumpit. Untuk massa yang digunakan nanti ada 3. Yang pertama adalah beban dari lato-lato, lalu yang kedua ada baterai ABC yang besar, dan yang ketiga ada baterai ABC yang kotak. Baik, untuk selanjutnya adalah contoh massa yang sudah dikaitkan dengan benang dan sumpit. Untuk selanjutnya kita akan melakukan percobaan menggunakan massa dari lato-lato. Baik, kita akan ambil sudut 90 derajat dan alhasil mobil pendulum bisa berjalan. Untuk langkah selanjutnya adalah mendekorasi mobil pendulum. Ini adalah sesuai kehendak rekan-rekan masing-masing, terserah. Untuk kelompok kami ngambil tema dari Batman, jadi pakai ada logo Batman di depan.
Baik, untuk hasil akhir dari mobil pendulum adalah seperti ini. Ini adalah hasil desain kami dari kelompok 3 kelas metodologi 1A. Selanjutnya kita coba untuk digerakkan menggunakan pendulum. Dan hasil bisa bergerak. Baik, itu adalah hasil dari kelompok kami, yaitu mobil pendulum. Untuk selanjutnya dapat diteruskan oleh anggota kelompok kami yang lain. Terima kasih. Mohon izin pembina, mohon izin untuk melanjutkan. Selanjutnya ada penjelasan dari bab 6, yaitu data hasil percobaan akan dijelaskan oleh Irsyad. Untuk Irsyad dipersilahkan. Ya, mohon izin melanjutkan, yaitu data hasil percobaan. Data hasil percobaan yang pertama yaitu menggunakan massa beban pendulum 35 gram dan panjang tali pendulum sepanjang 9 cm. Pada data pertama sistem pelontar. Pada percobaan pertama digunakan sudut 90 derajat, kedua 60 derajat, dan ketiga 30 derajat. Pada percobaan pertama, perpindahan pertamanya yaitu 25 cm, kemudian 26 cm, dan perpindahan ketiganya yaitu 25 cm. Sehingga didapatkan perpindahan rata-ratanya 25,3 cm. Kemudian untuk yang kedua 60 derajat, perpindahan pertamanya 13 cm. Begitu juga perpindahan kedua dan perpindahan ketiganya, sehingga didapatkan perpindahan rata-ratanya yaitu 13 cm. Kemudian sudut terakhir yang digunakan yaitu 30 derajat, di mana perpindahan 1, 2, 3-nya sama yaitu 7 cm, sehingga didapatkan perpindahan rata-ratanya yaitu 7 cm. Baiklah, apabila tabel-tabel tersebut ditampilkan dalam bentuk grafik akan terlihat seperti pada gambar berikut. Selanjutnya, kita dapat melihat video percobaan sudut yang dilakukan oleh kelompok kami. Dapat terlihat bahwa perpindahan yang terjauh dari ketiga video tersebut didapatkan dari percobaan dengan 90 derajat dan disusul oleh yang 60 derajat dan yang paling dekat yaitu 30 derajat. Untuk slide selanjutnya, hubungan jarak lontaran dan massa pendulum akan dijelaskan oleh Bima. Untuk Bima dipersilakan. Mohon izin melanjutkan. Untuk yang kedua adalah hubungan jarak lontaran perpindahan mobil dengan massa pendulum. Di sini untuk variabel tetapnya yaitu menggunakan sudut sistem pelontarnya 60 derajat dan panjang tali sepanjang 9 cm. Untuk percobaan pertama menggunakan massa 35 gram atau yang lato-lato. Untuk perpindahan pertamanya berpindah sejauh 10 cm, lalu yang kedua 13 cm, dan begitu pun juga yang ketiga 13 cm, sehingga didapatkan perpindahan rata-rata yaitu 12 cm. Untuk percobaan yang kedua dengan massa 60 gram, yaitu baterai kotak. Untuk perpindahan pertamanya berpindah sejauh 14 cm, yang kedua 13 cm, dan yang ketiga 14 cm. Untuk perpindahan rata-ratanya 13,7 cm. Untuk yang percobaan ketiga menggunakan massa 90 gram, yaitu menggunakan baterai ABS yang besar. Untuk perpindahan yang pertama berpindah sejauh 23 cm, untuk yang kedua 23 cm, dan yang ketiga 24 cm, sehingga dapatkan perpindahan rata-rata 23,3 cm. Begini adalah jika digambarkan dalam grafik. Untuk massa yang 35 gram 12 cm, yang 60 gram berpindah sejauh 13,7, dan yang 90 gram berpindah sejauh 23,3 cm. Baik, berikut adalah videonya. Untuk yang berpindah paling jauh adalah dengan massa 90 gram.
Sedangkan yang paling pendek adalah 35 gram. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky. Untuk Rizky, dipersilakan. Baik. Hubungan jarak lontaran atau perpindahan mobil dengan panjang talinya. Di sini kita menggunakan massa beban 35 gram dengan sudut pelontar 60 derajat. Panjang tali yang pertama yaitu 9 cm, dengan perpindahan pertama 12 cm, perpindahan kedua 12 cm, dan perpindahan ketiga 13 cm, sehingga terdapat perpindahan rata-rata 12,3 cm. Sedangkan panjang tali yang kedua yaitu 7 cm, dengan perpindahan yang pertama dan yang kedua 11 cm, sedangkan perpindahan ketiga adalah 10 cm, sehingga didapat perpindahan rata-rata 10,6 cm. Dan panjang tali yang ketiga yaitu 5 cm, dengan perpindahan pertama dan kedua 7 cm, dan perpindahan 3 8 cm, sehingga didapatkan perpindahan rata-rata 7,3 cm. Jadi seperti inilah grafik dari hubungan panjang tali terhadap jarak lontarannya. Bisa dilihat bahwa panjang tali 5 cm dapat jarak rata-rata 7,3, panjang tali 7 cm mendapat jarak 10,6 cm, dan panjang tali yang terpanjang mendapatkan jarak 12,3 cm. Dan seperti inilah video hasil dari percobaan panjang tali. Mohon izin pembina, demikian presentasi yang sudah kami laksanakan. Presentasi berupa penjelasan dari bab 1 sampai bab 6. Juga kita menyelipkan video langkah pembuatan. Kemudian sebelum menutup presentasi pada kali ini, saya akan menampilkan sebuah pantun. Berangkat pagi, membeli sawi. Pulangnya lewat Wadasari 7. Demikian presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih. Sebelumnya kami mohon maaf apabila ada salah kata dalam presentasi dari kami pada hari ini. Mohon izin pembina, mohon izin teman-teman. Silakan untuk bisa end meeting pada kali ini. Sekian dan terima kasih. Siap, terima kasih pembina.